Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah meridhai, memberkahi, memberikan rahmat kepada kita semua. Insya Allah malam hari ini Allah menyaksikan kita orang-orang yang ingin belajar bersama mencari kebenaran di balik sesuatu syubhat yang tersembunyi yang hari ini kita temukan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah menilai sebagai satu bentuk niat yang tulus. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Semoga Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, husnul khatimah. Dan orang tua kita yang masih hidup sehat, kuat, berkah, dan insya Allah mendapatkan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, judul kita malam hari ini adalah kitab Imam Al-Ghazali, Halal dan Haram. Petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam persoalan halal dan haram ini, saya petik dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal am minal haram. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu masa kepada mereka, kepada manusia, mereka tak lagi berfikir mana yang halal dan mana yang haram dari apa yang mereka ambil. Padahal Allah berkata, Nabi berkata dalam hadisnya, innal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Ini memang mic-nya turun naik atau gimana nih? Bang Ilham, ada Bang Ilham tadi ya? Nah, di tol nih. Ada aman. Baik. Halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada umurun mustabihat. Ingat kalimatnya mustabihat. Sebagian ulama bilang itu syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram yang belum jelas secara hukum. Perkara syubhat, insyaallah nanti kita bahas khusus dalam pembahasan syubhat. Karena memang syubhat itu lebih berbahaya ketimbang halal dan haram. Halal jelas, haram jelas. Tapi ada yang tak jelas, itu yang syubhat itu. Contoh yang syubhat. Duit nemu di jalan. Nah, itu syubhat namanya. Karena lu kotoh dia. Duit nemu di jalan, 50.000. Kita nemunya 1.000 rupiah. Kemana kita masukkan kalau 1.000 rupiah? Kita masukkan ke kotak amal. Tapi kalau 100.000, kotak juga, tapi kotak kita. Nah ini poin penting. Ingat, syubhat itu kata Nabi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang terjebak dalam syubhat bisa jadi. Ini memang mic-nya nih kayaknya. Bisa jadi kadang bisa terjebak dalam yang haram. Nah ini poin pentingnya. Jadi syubhat itu berbahaya. Dalam satu riwayat kata Imam As-Suyuti, ma harama akhadahu haram i'ta'uhu. Yang mengambil atau mendapatkan sesuatu yang haram, maka ketika dia memberikan sesuatu dari yang haram kepada yang lain bersifat haram. Dan hal-hal yang haram itu justru bermasalah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa selamat daripada yang haram itu? Dan apakah hari ini yang haram itu yang paling banyak kita temukan? Dan apakah yang haram ini bisa menjadi halal pada saatnya? Dan apakah sesuatu yang halal bisa, sesuatu yang haram bisa menjadi halal secara makna, tidak secara zahir? Dan banyak sekali pembahasan-pembahasan halal haram ini oleh para ulama. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Halal dan Haram, itu karangan Yusuf Al-Qardawi, sama membahas tentang perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang halal dan beberapa hal yang lain. Ada satu kitab judulnya Hadza Halal wa Hadza Haramun, sama menyingkap tabir-tabir syubhat yang perlu dijelaskan kepada orang agar orang paham apa yang dia buat ini syubhat atau haram. Contoh, gaji. Gaji itu syubhat, gaji itu halal atau haram?
Jangan main halal-halal saja. Main cepat-cepat aja. Gaji siapa dulu? Gaji guru di pondok pesantren halal kata dia. Tapi gaji PNS halal apa tidak? Dan dia bercampur antara yang halal dan yang haram. Ada pajak di situ. Dan bagaimana hukumnya gaji diambil dari pajak? Halalkah haramkah? Dan bagaimana hukum status barang yang bercampur antara halal dan haram? Itu kajiannya. Kira-kira aman tak ya? Ini masalah nih. Kalau tak aman kita stop sampai sini. Tapi kalau aman kita lanjut. Aman ya Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita mulai dari perkara halal dan haram. Keutamaan rezeki yang halal. Kita mulai dari bab pertama kata Imam Al-Ghazali dari percikan kitab Ihya Ulumuddin itu. Yang pertama bahasannya adalah keutamaan rezeki halal dan tercelanya rezeki haram. Kata Allah dalam Al-Quran, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik dan lakukan perbuatan amal saleh. Allah bilang kepada orang mukmin, ingat ya, bukan kepada muslim, tapi Allah bilang kepada orang mukmin, kulu minat tayyibat. Dia tak perlu katakan halal lagi, tapi dia kata kulu minat tayyibat. Kenapa? Mukmin pasti memperhatikan halal. Sekarang saya tanya, ada warung makan tapi tak ada label halalnya. Gimana coba itu? Kita ambil contoh. Lontong. Tak ada label halalnya. Ini kalau sempat kita haramkan, becokak kita di sini sekarang nih kayaknya nih. Yakin saya. Pak Yendi warung Mamamun sudah ada label halal belum? Label halalnya ada nggak? Nggak ada tuh. Gimana tuh? Halal apa haram tuh? Ini poin penting Pak. Benar Pak, ini penting banget. Sangat penting sekali. Sehingga ada kosmetik, ini tak sebut ya, kosmetik tersebut mau tersebut ya. Tapi masalah nggak? Nggak ya? Nggak masalah ya. Jadi ada kosmetik, ada labelnya halal gitu. Tidak hanya kosmetik sekarang, tidak hanya warung makan ada label halal. Semua tempat ada label halal. Bentar lagi Tosa pun kasih label halal itu. Tergantung pabriknya kan. Baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Salah satu perkara yang haram itu adalah memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil. Contohnya korupsi. Cepat betul lah ngomong korupsi, itu aja masalah kita. Kayak ada yang lain. Maling, perampok, ngambil dengan cara yang batil. Sama itu namanya nipu, ngambil hak orang. Jual beli dengan cara nipu, sama. Jual online nipu, sama. Jadi itu namanya dengan cara yang batil, mencuri secara tidak langsung atau mengambil paksa dengan model yang atau dibalut dengan agama. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang tua yang makan harta anak yatim tanpa izin anaknya haram. Ini dalam dalil ya, jangan langsung dipotong, ini belum penjelasan, baru dalil. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Orang yang suka makan riba, riba juga haram. Riba itu contohnya pusat bunga bank, haram. Tapi ada ulama yang mengatakan udah sepakat haram kita. Kecuali ulama Mesir, itu terserah dia lah. Yang jelas sepakat semua ulama seluruh dunia selain Mesir haram. Minallahi wa rasul wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Ini masih kaitan dengan ayat yang tadi. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang masih kembali kepada riba, nerakanya tetap khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dalam hadis Nabi, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Sama dengan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ilmu agama. Wajib setiap muslim. Kalau matematika yang apa aja lah, yang memang fokusnya di situ. Kalau yang kayak kami ini tak cocok ilmu hitung-hitungan. Tapi kalau hitung duit insya Allah. Nah, ini masalah nih. Fisika, kimia ada bagian masing-masing. Hukum menuntut ilmu fisika, kimia itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang nuntut, satu di antara satu kampung wajib. Contoh kedokteran. Tapi ilmu agama semuanya wajib tanpa terkecuali. Ahli kesehatan, gizi, semuanya wajib. Teknik wajib nuntut ilmu agama. Tapi dalam persoalan ini thalabul halal, kewajiban menuntut ilmu sama persis dengan kewajiban menuntut yang halal. Jadi menuntut yang halal ini bagi setiap muslim hukumnya tidak ada pengecualian, wajib. Ini mic nih lama-lama turun naik. Curiga pula Pak. Ditolong nih. Gimana cara biar tak turun naik? Oh udah ada, aman. Ya, tadi aman terus nih.
Dah lanjut. Baik Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang menuntut yang halal, maka kewajibannya itu menggunakan kalimatnya faridah di atas wajib. Kalau kalimat ini wajibun begitu. Kalau solat bagi orang muslim itu apa hukumnya? Tak solat kafir dia. Berarti kalau halal, ada yang umat muslim tidak mencari halal, kira-kira gimana? Sama Pak, sama. Karena kondisi kehalalan itu iman dan akidah. Jadi orang muslim nggak memperhatikan halal, berarti dia tidak berakidah. Wih, keras sekali Ustaz, biarin. Tidak apa-apa memang. Ustaz, tapi kalau ada umat muslim makan yang haram bagaimana? Sama nggak punya iman, sama nggak punya akidah dia, dan nggak punya keyakinan. Berarti yang korupsi itu makan yang haram, jelas. Tidak mungkin makan korupsi itu makan yang halal, itu tidak mungkin. Dan ini terikat hukum nih. Halal haram ini banyak sekali pertanyaannya. Karena kemarin itu pertanyaan ketika kita bahas halal haram ini, pertanyaannya banyak banget. Ustadz, boleh enggak kami nerima uang dari pemerintah? Boleh enggak kami nerima uang dari diskotik untuk bangun masjid, gitu, untuk anak yatim, dan lain pertanyaan. Man akal al halal arba'ina yauman nawwarallah qalbahu wa ajra ya nabi al hikmati min qalbihi ala lisanihi. Siapa yang mengkonsumsi makanan halal selama 40 hari, Allah terangi hatinya dan pancarkan sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. Sederhananya, kalau ada orang yang kerjaannya mencaci maki, mulutnya cuma ngomongin binatang aja, mencaci, memaki, ngomongin binatang nggak benar, coba lihat yang dimakan itu apa. Bisa jadi yang dimakan itu yang haram. Yang haram ini banyak. Yang haram itu bisa jadi bentuknya haram, cara mendapatkannya haram, maknanya haram. Contoh. Saya terima gaji, halal, duit itu halal. Tapi saya belikan kepada whisky. Jadi halal apa haram? Bisa dipahami ya Pak? Jadi ada yang halal berubah jadi haram tergantung penggunaannya. Contoh, lontong itu halal. Tapi kalau kita ambil dengan cara mencuri, jadi haram. Duit itu hukum asalnya halal. Tapi kalau didapat dengan cara melacur, haram. Tahu melacur Bapak Ibu? Prostitusi. Haram. Jadi bisa dipahami ya. Sekarang, duit misal, saya kerja di salah satu institusi. Gaji saya halal. Tapi kalau saya nipu bos saya, halal apa tidak? Haram. Sama sebaliknya. Misal, bos mengatakan setiap sebulan sekali tanggal 1 gajian. Tanggal 1 dibayarkan gaji. Tapi tiba-tiba bosnya tidak membayarkan gaji orang ini. Dan orang ini sudah keluar orangnya. Gajinya nggak dibayarin. Dia makan duit haram. Berarti bosnya makan uang haram. Hak orang yang dimakan. Sampai sini paham? Ini banyak nggak yang kayak gini? Sama tuh yang suka nunda-nunda bayar tuh. Hati-hati yang suka-suka tunda bayar. Sudah tahu tunda bayar tapi diambil pula. Nah, dimakan tuh makan hak orang, berarti haram. Jadi yang dimakan dia haram. Di banyak juga ya Ustaz. Ya, benar. Atib ta'mataka tustajab da'wataka. Makan yang baik-baik, maka dakwahmu, doamu akan dijawab oleh Allah, kata Nabi. Rubba ash'atha aghbara musharradun fi asfil asfar mat'amuhu haram malbasuhu haram wa ghudya bil haram adna yustajabalah, kata Nabi. Ini hadisnya dalam Arba'in ada, hadis Arba'in Nawawi ada. Dia pergi keluar musafir. Seharusnya musafir itu doanya la yuraddu, tidak dikembalikan, pasti dijawab, diijabah. Cuma enggak jadi dijawab sama Allah. Karena malbasuhu haram, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudya bil haram. Makan, minum, pakaiannya haram, maka kata Allah, kata Nabi, adna yustajabalah. Doa yang sama sekali tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bilang makan yang haram itu mampu merubah karakter manusia, itu jelas. Jadi Bapak Ibu punya karakter yang baik, akhlaknya baik. Karena di awal akhlaknya baik, tidak dikasih makan yang haram. Besoknya Bapak Ibu makan yang haram sekali aja. Membuka peluang untuk menjadi manusia yang tak beradab, yang akhlaknya tak karuan. Kenapa membuka peluang? Karena dia sudah memakan yang haram.
Jadi sekali saja kita makan yang haram dan terasa enaknya haram itu, maka akan berkelanjutan. Bukan pengaruhnya pada doa saja, mempengaruhi karakter kita. Jadi orang yang lisannya terbiasa berkata jujur, kalau sudah makan yang haram, dah nggak mau lagi jujur dia. Nggak mau jujur. Aku nih jujur nih, wallahi, itu mesti dusta itu. Kenapa? Dia berdusta atas nama Allah dan bersumpah atas nama Allah. Karena orang yang suka makan yang haram, sulit bagi lisan dia untuk berkata benar. Sulit, sangat sulit sekali. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, man ishtara thauban bi asrati darahim. Ada orang yang membeli baju dengan 10 dirham. Ya, fi thamanihi dirhamun haramun. Tapi di antara 10 dirham tadi ada 1 dirham yang haram. Lam yakbalullahu salatahu. Allah tak mau terima salat dia. Misal dia beli pakaian batik, anggaplah batik nih. Batik nih kita beli 10 dirham. 1 di antara 10 dirham ini ada duit haram. 1 dirhamnya haram. Harga baju ini 10 dirham. Baju ini saya pakai untuk sholat. Tapi jangan saya lah, yang lain lah contohnya. Tapi anggap persoalan batik. Maka Allah tidak mau terima sama sekali sholatnya. Karena dia sholat menggunakan duit haram. Bagaimana dengan orang yang pergi umroh pakai duit korupsi? Apa tak lagi? Ini jangan salah paham ya, jangan salah paham. Pergi umroh tapi duitnya korupsi. Ustadz, aku mau mengumrohkan orang tapi duitnya korupsi semua. Gimana coba tuh? Nah, nanti itu pembahasan lain. Baik, ini dalil-dalil keutamaan, Pak. Keutamaan daripada yang halal dan yang haram. Maka Bapak Ibu, orang yang memakan yang halal keutamaannya besar sekali. Dan ini Bapak Ibu boleh coba. Coba aja sekali, kalau mau coba silakan. 40 hari, makanlah yang halal-halal. Tapi kalau bisa, saran saya, coba makan yang baik juga. Jangan yang halalnya saja. Berhenti makan yang ada kimianya. Berhenti makan yang ada campuran-campuran minyak babi dan lain sebagainya. Tapi makanlah yang sehat-sehat. Mau rebus kek, telur rebus kek, ubi rebus kek, pokoknya yang direbus, nggak usah banyak micinnya. Itu sehat sekali badannya, Pak. Sehat betul. Ini yang ngomong Zaidul Akbar soalnya. Jadi saya enggak promosi Zaidul Akbar, tapi betulan. Benar, Pak, benar. Cobalah kalau nggak percaya. Dan kita boleh cek cara hidupnya Nabi dalam kitabnya. Baik Syama'il Muhammadiyah atau dalam perjalanan Ayyamun Nabi. Ada buku namanya Kebiasaan Hari-hari Nabi. Itu Nabi makannya sehat-sehat itu. Ya karena waktu itu enggak ada mie rebus, enggak ada super mie Indomie, enggak ada memang. Cuma yang bakso apa tak lagi enggak ada. Yang dimakan kan jelas sehat itu semua. Dagingnya, jangankan teh telur sapi pun enggak ada. Jadi yang dimakan sehat. Tumbuh-tumbuhan. Makanya orang tua kita dulu kan sehat-sehat. Pertanyaannya halal enggak itu? Halal. Apalagi yang ditanam sendiri. Banyak daun ubi yang kita tanam sendiri yang kita makan. Orang zaman dulu kan begitu hobinya nanam daun ubi. Yang dipetik tanaman sendiri. Nanam dengan bismillah, dipetik dengan bismillah, dicuci dengan bismillah, dimasak dengan bismillah, dimakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kurang sehat apa, Pak? Makanya penyakit jantung nggak ada. Ginjal, cuci, darah, segala macam nggak ada. Yang dimakan sehat. Makanya coba 40 hari saja, Pak. Perhatikan 40 hari saja. Makan yang halal, coba perhatikan ibadahnya. Rajinnya bukan main. Tapi coba sekali saja. Ini sekali saja bermaksiat kepada Allah dan makan yang haram. Satu saja. Sekali saja makan yang haram. Contohnya bagaimana makan yang haram sekali? Terserah. Mau dengan cara mendapat yang haram atau makan yang haram itu sendiri. Silahkan. Yang tadinya ibadahnya rajin. Hancur-hancuran. Baik. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Segala sesuatu yang lahir yang tumbuh dari yang haram, daging yang tumbuh dari yang haram, apa kata Nabi? Neraka lebih layak untuk ditempati. Itu beratnya tuh, Pak. Jadi tolong masalah yang halal haram ini memang harus kita kupas biar banyak yang sadar. Baik. Nah, sekarang itu adalah keutamaan daripada yang halal dan yang haram, tercelanya daripada yang haram. Sekarang, jenis serta sumber harta halal dan haram. Kita lihat dulu. Haram karena bendanya. Apa contohnya haram karena bendanya? Narkoba, daging babi. Apa lagi?
Semua binatang atau hayawan-hayawan muftaris, binatang-binatang buas, haram. Narkoba, tua, whisky, bir bintang, itu minuman khamar, haram. Terus apa lagi yang karena bendanya. Dan semua yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, ada barangnya halal tapi didapat dengan cara yang tidak halal. Jadi haram. Contoh, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Itu dengan cara yang haram. Pertanyaannya adalah, apakah mengambil atau menerima dari orang yang melakukan keharaman, apakah barang tersebut berubah jadi haram? Misal contoh, ada penjual minuman khamar. Duitnya kira-kira halal atau haram? Duit yang didapat, hasil didapat dengan cara yang haram. Sekarang pertanyaannya adalah, diberikannya kepada Bang Didik, gimana statusnya itu? Jadi haramkah? Kalau Bang Didik tahu duit itu dihasilkan dengan yang haram, dengan cara yang haram, dan dia tahu, dan dia tak mengingatkan, maka ketika dia menerima barang tersebut, haram untuk diterima. Tapi kalau dia tak tahu, ya halal. Alhamdulillah, apalagi kalau banyak, ya kan? Baik. Bisa dipahami? Belum, ini masih ini. Jangan cepat-cepat, nanti habis materi kita. Baik. Nah, sekarang perhatikan, haram karena salah dalam cara memperolehnya. Satu, dengan cara yang tadi, menipu. Yang kedua, ada dengan cara usaha, jual beli misalkan, seperti yang dilakukan di pasar. Jual beli baju tapi nipu. Jual beli baju pakai unsur ribawi. Jual beli baju dengan unsur judi. Jual beli baju dengan unsur ketidakjelasan. Keempat-empat ini adalah aspek kalau ada salah satu di antaranya dalam transaksi jual beli, maka transaksi jual beli tersebut haram, batal, tidak sah dan berdosa. Misal, dia melakukan transaksi jual beli mobil, tapi pakai angsuran kredit bunga bank. Jadi atau leasing, hukumnya haram, dosa. Yang dimakan haram. Oh ini banyak tersinggung nggak ini? Biarin aja lah, haram. Ya Bapak Ibu, itu usaha. Yang kedua, PNS. Contoh PNS. Kalau pegawai negeri sipil bagaimana Pusat? Ada kemungkinan keharaman dalam situ? Ya mungkin saja. Kalau mohon maaf, duit gaji dia dicampur dengan duit korupsi. Dia PNS tapi korupsi dia. Yang korupsinya haram, duit gajinya, ulama berbeda pendapat. Duit gaji yang bercampur dengan pajak, hukum mengambil pajak itu sendiri tergantung. Dan ulama berbeda pendapat. Sekarang kita kesampingkan dulu, pajaknya dulu. Pajak yang diambil dari pajak yang haram. Contoh, pajak minuman keras, pajak diskotik, pajak doli misalkan, pajak prostitusi, pajak yang diambil paksa misalkan, hukumnya haram semua. Dan ini bercampur dengan mohon maaf dengan yang lain. Sementara hukum pajak sendiri ikhtilaf. Kata para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Sebagian ulama kalau yang ekstrim mengatakan tidak boleh mengambil pajak dari masyarakat. Tapi sebagian ulama mengatakan tergantung pada kondisi negara. Kalau memang kondisi negara itu dalam kondisi yang kurang baik, mengambil pajak sejauh masih bisa dimaklumi, maka kata para ulama tidak dipersoalkan karena mengambil kemaslahatan bersama. Sekarang yang ketiga, berarti gaji ini bercampur dengan pendapatan daerah. Pendapatan-pendapatan yang lain yang kemudian bercampur dengan pajak-pajak yang tadi. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, tergantung kadarnya. Banyakkan mana campurnya? Yang halalkah atau yang haramkah? Tapi dari poin sini Bapak Ibu, ulama sampai hari ini masih sebagian besar masih bingung mencari formulasinya. Kenapa? Karena sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Nah, kalau tidak tahu, mohon maaf Bapak Ibu, misalkan sebagai PNS, tapi kan nggak tahu sumber dananya dari mana. Maka apa yang Bapak Ibu terima, kata Syekh Al-Malibar, halal. Tapi bagi yang tahu, bagi yang mengerti, contoh nih imam masjid, dibayar oleh pemerintah kan, itu gajinya dari mana itu? Gajinya dari mana? Kalau dari pemerintah, otomatis sama dengan PNS kan? Sama, diambil dari mana? Sama.
Nah, ini poin penting. Sehingga kata para ulama ini berbeda ikhtilaf. Banyak perbedaan di sini. Nah, tapi kalau dia korupsi, itu jelas keharamannya. Haramnya jelas. Contoh yang lain, misalkan dia korupsi 20 juta. Maka yang 20 juta ini haram. Masuk dalam gaji dia, masuk dalam rekening dia, campur dengan gaji dia. Gajinya 5 juta. Berarti total di dalam 25 juta. Maka yang haram berapa? 20 juta. Maka haram bagi dia yang 20 juta ini untuk dia makan. Yang 5 juta boleh dia makan. Tapi kan itu cara yang haram. Korupsi misalkan. Nah, pekerjaan lain ada. Contoh kontraktor yang suka main suap-suap, tender. Kontraktor yang suka main suap-suap, yang pakai tender. Tidak ada alasan, tidak usah cari alasan. Ustadz, kalau seandainya itu semua pemain itu kalau main suap, lah kalau kami tidak suap bagaimana? Pemain semua muslim semua. Lah Anda mau ikutan. Kecuali mohon maaf yang main suap ini kafir semua. Yang main tender semua kafir. Anda muslim, kalau tidak Anda ambil, kalau Anda tidak masuk, maka semua untuk mereka. Maka ketika itu, suap ketika itu bukan dimubahkan dan bukan dihalalkan, tapi dimaklumkan. Tahu arti maklum itu? Tidak dihakimi haram dan tidak dihakimi mubah. Tapi maklum, dimaklumi Pak. Kalau dihalalkan berarti suap halal. Kalau suap halal, banyak yang protes. Dan tidak mungkin Allah menghalalkan yang haram itu tidak mungkin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Makanya daging babi yang dimakan dalam kondisi terjepit itu bukan halal dan bukan mubah, tapi dimaklumkan. Dan Nabi tak pernah katakan mubah, enggak. Nabi tak katakan halal, tidak. Tapi ketika itu untuk menyelamatkan nyawa yang makan tidak dihakimi haram, yang itu tetap tidak dihakimi. Secara hukum dia tidak dihakimi halal, tapi ketika dia makan tidak dihakimi haram. Begitu poinnya Pak. Jadi jangan, berarti Ustaz kalau seandainya semuanya main suap untuk mendapatkan hak kami harus suap dong. Semua yang masuk di situ muslim. Dan semua muslim di situ main suap. Sudah jelas masuk neraka semua. Kalau dia ngambil, kalau dia main suap, ar-rashi wal murtasi finnar. Lah yang ikutan muslim juga. Dia dengan dalil kalau semuanya main suap, maka kami harus main suap biar dapat hak kami. Sudah enak dan dapat, main terus berkelanjutan. Jadi sudah, mohon maaf, sempitnya sudah hilang, lapangnya datang, main terus. Jadi kemakluman Allah di situ hanya untuk melepaskan Anda dari kesempitan. Jadi kalau Anda sudah lepas sempitnya, udah tetap haram berlaku hukumnya. Contoh, makan daging babi tadi. Kalau sudah hilang laparnya, ingat ya, lapar yang mencekik. Sudah hilang lapar yang mencekik ini, sudah cukup nyaman perutnya, makan lagi hukumnya haram. Sampai nanti dia terasa lagi lapar, dah kayak mau mati lagi, makan lagi baru boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah, kemudian ada cara memperoleh barang tanpa usaha. Gimana caranya tanpa usaha itu? Seperti dapat rezeki nomplok. Tiba-tiba nih. Ini pernah kejadian di rekening saya. Masuk 10 juta. Itu memang udah kayak durian runtuh aja. Masuk. Tapi enggak tahu duit siapa. Jatuh hukumnya apa? Syubhat. Kita pakai jadinya haram. Kecuali ada pemberitahuan. Ustaz, kami transfer rekening Ustaz 10 juta. Halal Ustaz. Selesai itu. Ya kan? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya, seorang muslim ketika diberikan dengan jumlah yang besar seperti itu perlu tahu enggak? Perlulah kita tahu. Contoh. Tiba-tiba ada pemerintah bilang begini, Ustaz, itu ada mobil baru datang rumah Ustaz, kami belikan. Sekarang sebagai seorang Ridwan, perlu enggak mempertanyakan mobil itu datang dari mana? Wajib. Apatah lagi itu datang dari pemerintah. Wajib. Jangan dipuji pula. Nggak usah khawatir. Anda backingannya orang datang. Ya bukan hanya mobil yang datang, lebih daripada itu bisa datang. Jadi karena memang kita mencari tahu. Bapak Ibu, bagaimana hukum harta yang dihasilkan dengan cara menjilat? Haram. Dengan cara menjilat haram. Wah, ini berat nih Ustaz. Memang harus begitu. Baik. Mengambil dengan cara paksa, mencuri, merampok. Kalau cuma mencuri berarti kan
Ya paksa juga, cuman nggak tahu. Tapi kalau merampok dalam keadaan sadar juga kan, yang dirampok juga sadar. Kemudian dengan cara sukarela. Dengan cara sukarela ini bagaimana? Mendapatkan barang haram tapi dengan cara sukarela. Gimana caranya itu? Gimana caranya Bapak Ibu? Mendapatkan dengan cara sukarela. Berbagi, contoh ya, berbagi dengan orang-orang, mohon maaf ya, ini hasil judi. Hasil judinya dibagi. Kebetulan ada Bang Didi, kecipratan lah dia nih. Duit kami tadi menang judi, alhamdulillah. Sabung ayam sudah pakai alhamdulillah, menangnya pakai alhamdulillah. Sabung ayam hasilnya judi diberikan. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari uraian di atas kita lihat dulu harta yang halal. Harta halal dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam. Yang pertama, harta yang diperoleh tidak dari pemilik. Harta yang diperoleh tidak dari pemilik. Saya tidak punya. Tapi karena saya punya gaji, orang kasih saya gaji, maka harta tersebut hak saya dan halal untuk saya. Bapak Ibu kerja dapat. Yang kedua hibah. Yang saya kasih, misal ada kita datang orang, Ustadz, ini kami kasih buah mangga untuk Ustadz. Halal Pak. Seketika itu berubah kepemilikan. Yang tadinya punya pemiliknya mangga, kemudian berubah kepemilikan jadi punya kita ketika mereka menghibahkan, memberi. Saya beri buah mangga ini kepada Ustadz Ridwan atau kepada Pak Yendi. Berubah kepemilikan dan itu sah, halal untuk kita. Tapi saya beri whisky ini untuk Pak Yendi. Mau pakai sah kah, mau pakai bismillah kah, mau pakai akad kah, tetap haram karena barang dia jenis barangnya yang haram. Yang kedua, harta yang diperoleh secara paksa dari orang yang nyawa dan hartanya tidak dijamin oleh syariat. Contoh ghanimah. Ghanimah ini halal apa tidak? Halal, fine. Halal harta rampasan. Karena ada persyaratan dalam perperangan itu, siapapun yang menang berhak mengambil hak tersebut. Misal kita berperang, ada kesepakatan dalam berperang, siapapun yang menang maka dia berhak mengambil harta orang yang kalah. Bukan menjarah, tidak, itu tidak menjarah. Dan ini kesepakatan, dan harta rampasan seperti itu halal. Makanya Nabi memberikan harta-harta rampasan tersebut. Harta rampasan itu diberikan oleh Nabi kepada siapapun. Nah, makanya ini munculnya Zulkhuwaisirah di situ. Ketika Nabi memberikan harta rampasan ini, kata Zulkhuwaisirah, Muhammad yang adil dong. Kata Umar bin Khattab, diambilnya pedang tuh begini. Kata Nabi, tidak akan muncul orang-orang seperti dia di tengah kalian. Kata Nabi. Itulah cikal bakalnya Khawarij. Orang-orang perusak di muka bumi ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ghanimah. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Seperti yang dilakukan oleh, selain Sunan Kalijaga, Pitung. Yang dirampasnya adalah harta daripada penjajah Belanda yang mengambil paksa harta negara Republik Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga mencuri harta para penjajah. Bertanya muridnya, guru, apakah yang kita lakukan ini betul? Dijawab sama Sunan Kalijaga, tidak benar. Tapi kelak akan datang orang yang membenarkan perbuatan kita. Artinya akan datang orang yang membenarkan yang salah dari perbuatan kita. Tapi Bapak Ibu, dalam hal ini harus dipahami dulu dalam bentuk model skemanya. Kenapa Sunan Kalijaga mengambil dan mencuri harta penjajah ini? Dalam konteks ini, dalam pemahaman ini, ulama mengatakan mengambil paksa harta milik kita yang dicuri oleh orang, itu ya, dicuri oleh orang, maka itu boleh. Dan Sunan Kalijaga tidak memakan dari situ dan dia berikan kepada fakir miskin. Ini termasuk menjadi poin juga bagi kita bahwa barang harta yang diambil paksa dari orang-orang yang memang memaksa kita, mengambil paksa dari kita, dan kemudian kita ambil paksa dengan cara mencuri dan apapun, itu boleh kita lakukan hanya dengan catatan tidak kita makan sendiri. Kalau makan sendiri hukumnya haram. Hukum makan sendiri hukumnya jadi haram. Tapi diberikan kepada orang-orang. Pitung melakukan hal demikian. Belanda. Sunan Kalijaga melakukan hal serupa. Karena mengambil haknya dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Apakah ulama membenarkan perbuatan mencuri, merampok, merampas? Tidak.
Nabi mengatakan dalam hadisnya begini, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Kata Nabi, aku ini diperintahkan untuk menyerang jika diserang. Tapi kalau ketika kita menyerang orang dan orang tersebut bersyahadat, maka haram bagi kita untuk membunuh orang tersebut. Bisa dipahami Pak? Yang haram bukan hanya darah dia, tapi sampai keseluruhannya haram untuk kita ambil. Baik pakaiannya, hartanya, anak, istrinya, semua haram. Nah, Nabi mengatakan kepada kita bahwa orang yang seperti itu, Nabi saja boleh menyerang orang lain jika kita diserang, jika kita dibunuh, jika kita. Nah, ini poin penting Pak. Artinya kita menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan, menjaga anak, menjaga keluarga, termasuk agama itu sendiri wajib bagi setiap muslim, hukumnya wajib. Apalagi harta yang kita miliki adalah kepemilikan yang sah. Harta yang diambil paksa oleh orang yang berhak dari orang yang wajib menunaikannya tetapi enggan menunaikannya. Contohnya zakat. Itu boleh diambil paksa. Cuma undang-undang kita, kalau kita ambil paksa zakat orang, katanya kita mencuri. Ini masalahnya. Abu Bakar melakukan hal demikian. Oleh Abu Bakar yang tidak mau bayar zakat diperangi, diambil paksa. Kenapa diambil paksa? Karena kalau sempat waktu itu tidak diambil paksa dan tidak diperang, maka tidak ada istilah syariat zakat. Jadi penting Pak untuk dipahami bahwa zakat itu penting. Jadi cara ngambilnya juga harus begitu. Makanya kalimat dalam Al-Quran itu sederhana bahasanya. Khuz min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Ambillah di sini banyak maknanya. Salah satunya dengan cara dipaksa. Sekarang saya tanya, banyak ada orang yang nggak mau bayar zakat? Jujur aja. Alasannya banyak. Apa alasannya ketika diminta zakat? Hutangku belum selesai. Rumah belum masih nyicil. Lah kalau nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil tanah, nyicil sepeda motor, sampai kiamat nggak akan itu. Rumah bertingkat, gaji 20 juta. Hasil nyicil, kurangi nyicil semua dan kebutuhan, tinggal 2 juta. Loh kapan wajib zakatnya Pak? Kapan wajib zakatnya? Orang kalau punya uang bersihnya 8 juta baru wajib zakat sekarang. Karena emasnya yang jadi standar 85 gram. 85 gram itu kita ambillah standarnya 85 juta. 85 juta kapan kita bisa dapat uang setahun 85 juta kalau gajinya 7 juta setengah. 7 juta setengah. Berarti di bawah 7 juta setengah mereka nggak wajib zakat. Makanya kenapa pemerintah melakukan yang disebut dengan zakat profesi. Selain dari mengaplikasikan makna khuz, diambil cara paksa potong atas. Tapi kan tidak semuanya ustadz, orang-orang itu pendapatannya di atas 7 juta. Terus bagaimana? Sedekah. Tapi kok kami sedekahnya dipaksa? Biarin daripada tidak sama sekali. Memang mazhab Syafi'i tak setuju. Tapi ulama yang lain ada yang setuju. Imam Abu Hanifah. Karena kalau nggak gitu orang nggak mau bayar zakat Pak. Nggak mau bayar zakat. Maka saya berharap juga di semua semua instansi diwajibin zakat juga, tuh enak juga itu. Kecuali instansinya swasta yang notabene dimiliki oleh non muslim. Tapi kalau non muslimnya menjunjung tinggi sistem zakat, oh bagus sekali. Coba disondingkan. Siapa tahu? Wah Ustadz ini kacau nih. Gak apa-apa. Harta yang diperoleh secara sukarela dengan transaksi jual beli. Asal jual belinya sah. Saya jual barang ini, kata Bang Didik. Saya beli barang Bang Didik. Barang yang datang ke saya, duit yang datang ke Bang Didik, halal. Sah punya Bang Didik dan sah punya saya. Halal punya saya dan halal punya Bang Didik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini statusnya. Nah, ini poin penting untuk kita harus dipahami model-model begini. Karena jangan asal bilang semuanya punya saya. Jangan nanti semuanya punya saya. Ini punya saya ini Pak, halal-halal. Sejak kapan Pak? Maka harta yang dihasilkan dari transaksi tadi itu bisa juga berubah menjadi haram kalau kita tidak melakukan transaksi akad yang jelas. Contoh, siapa yang Bapak Ibu sering makan bakso, belum dipersilahkan makan, sudah makan, belum bayar, belum ada transaksi, apa hukum makannya Pak? Belum ada akad. Bapak Ibu beli bakso, belum ada akad, belum ada transaksi, belum dipersilahkan, sudah makan duluan. Ini yang suka-suka begitu tuh, masuk warung,
ambil tahunya, gigit tahunya, makan kenyang masuk ke dalam. Belum ada transaksi, belum ada akad, belum dipersilahkan. Apa hukumnya? Haram yang dimakan. Kira-kira takut nggak tuh? Sekarang saya tanya, itu sudah menjadi sebuah tradisi, Ustadz. Kalau sudah menjadi tradisi, apakah harus kita mengikuti atau harus kita rubah? Harus kita rubah atau harus kita perbaiki? Harus kita ikuti atau harus kita rubah? Yang tradisi yang rusak begini harus dirubah, Pak. Harus dirubah. Kalau tidak kita rubah, mendarah daging. Makanya Ustadz, kalau sudah mendarah daging kan hukumnya sudah boleh dibedah. Sejak kapan yang haram bisa jatuhnya halal? Meskipun oleh para ulama mengatakan semi mencuri namanya. Kenapa semi mencuri? Kita masuk makan barang orang tanpa izin orang. Jadi paham ya? Kan tidak mungkin dikeluar lagi. Saya keluarkan aja Ustadz ya. Tidak mungkin, Pak. Jadi hati-hati betul. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Bapak Ibu membeli barang di warung-warung kaki lima. Baik Indomaret atau dan lain sebagainya. Ketika membeli, salah satu syarat sah transaksi jual beli, pembelinya ada, penjualnya ada, barang yang diperjualbelikan ada, akadnya ada. Baru sah, Pak. Kalau tidak ada, tak sah. Contohnya ya, Bapak Ibu masuk ke warung pedagang kaki lima, beli permen, belum bayar, udah masuk ke dalam mulut permennya, baru Bapak Ibu bayar. Meskipun belakangan dimaklumin. Kenapa dimaklumi? Ya dianggap, karena sama-sama nggak tahu, Pak. Kalau nggak tahu masih untung. Kalau tahu masih berbuat, itu masalah. Kecuali tertulis di situ. Atau Bapak Ibu masuk ke dalam. Masuk ke dalam tertulis bayar belakangan. Silahkan makan duluan, bayar belakangan. Ini dianggap oleh sebagian ulama yang disebut sebagai akad khafi. Akadnya tapi tidak zahir. Yang kayak gini-gini, meskipun itu dianggap sederhana, tapi bermasalah kalau tidak kita taati. Bayar dulu baru makan. Kira-kira Bapak Ibu bayar dulu atau baru makan? Mesti bayar dulu kan baru makan. Sama kebalikannya berlaku juga. Kalau ada yang mengatakan, oh kita tanya dulu. Maka apa yang harus kita lakukan? Masuk ke dalam warung tersebut. Tanyain dulu, Pak, makan dulu atau bayar dulu? Oh, makan dulu, Pak. Tidak apa-apa, makan dulu. Sudah diizinkan makan, baru kita makan, Pak. Meskipun perbuatan itu terlihat sederhana, jangan sampai yang masuk dalam perut kita ini subhat, Pak. Jangan orang yang, mohon maaf ya, orang yang wara paling berhati-hati. Paling berhati-hati. Jangankan 5.000, 100 rupiah pun pasti dia pertanyakan. Dari mana hasilnya? Satu ketika anak saya masuk ke warung toko, ke toko. Ketika masuk ke toko dia minta belikan pulpen. Enggak saya beliin, enggak saya beliin, Pak. Ketika pulang, saya mau naik motor, dibawanya barang orang. Saya enggak ngomong, Pak, enggak ngomong. Dibawanya barang orang. Pas motor mau saya hidupin, biar sebentar, ini barang orang masih terbawa. Dibalikin sama dia, Pak. Saya datang ke tukang ke yang punya, Bu, maaf ya, enggak apa-apa Pak Ustadz. Ini anaknya kok bisa begitu? Sebagian orang udah dibawa kabur, Pak, kata dia gitu. Saya bilang, ini bukan persoalan itu, Pak. Persoalannya kalau sempat dipakai sama anak saya, dicoretnya langsung, itu tintanya berubah jadi yang haram, Pak. Dari subhat jadi haram. Kenapa? Barang itu bukan milik kita, tapi milik orang. Sudah ada pemiliknya, tapi ketika kita pakai jadi haram, Pak, sekalipun tinta. Makanya, mohon maaf, Pak, ada pulpen di atas meja. Kalau bukan punya kita, jangan pakai. Meskipun pulpen di atas meja, pulpen. Yang kita ambil tinta. Anda minjam apa minta? Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minjam pulpen orang, itu minjam atau minta? Minta. Minta tinta, minta pensil. Meskipun setelah minta Bapak Ibu balikin. Yang dikembalikan itu adalah pulpennya, sisa pulpen, sisa tintanya. Jangan salah, sekarang saya tanya, pinjam atau minta? Ustadz, itu kan repot banget harus begitu. Ini bukan persoalan repot apa tidak repotnya. Masalahnya keberhati-hatian kita setinggi apa. Kalau istilah akad kita pinjam, mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Kita minjam pulpen.
Berarti Bapak Ibu mau mengembalikannya utuh tanpa harus ada yang berkurang dari tintanya. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau kita pinjam uang 70 ribu, kembalinya 60 ribu? Kira-kira gimana tuh, ngamuk nggak orang itu? Kecuali diikhlaskannya. Aku ikhlas, kalau kayak gitu minjam terus saja. Sama Pak, kita minjam pulpen. Kalau kita pinjam pulpen, berarti kita harus kembalikan berserta tinta-tintanya. Dan harus utuh. Masalah nggak tuh? Pinjam ya pulpennya ya. Maka diperbaiki kata-katanya. Minta ya tintanya ya. Repot Ustadz, repot. Orang udah maklum begitu. Ini menjadi uruf. Ini ikhtilaf. Maka kata para ulama, bisakah sesuatu kebiasaan atau uruf itu menjadi hukum yang dimaklumi? Nah, ini poin penting nanti dia yang lain. Ini baru sampai nomor 4 nih, nggak apa-apa ya. Lanjut sedikit lagi, sedikit. Yang kelima, harta yang diperoleh secara sukarela tanpa transaksi. Ya seperti hibalah dan lain sebagainya. Harta yang diperoleh tanpa usaha. Ya seperti harta waris lah. Warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Ya, itu juga sah halal barangnya untuk kita. Kecuali warisan yang ditinggalkan itu adalah kandang babi. Ya, minuman keras, diskotik, prostitusi, kebun hasil curi, kebun ganja, dan lain sebagainya. Itu ya haram, yang diterima juga haram, barangnya haram karena haram secara fisik, bentuk. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Oh, ini kalau begini masih aman nih, ntar. Wah, silakan tuh. Ini belum sampai itu. Gimana tuh? 34 tahun. Betul. Harus hati-hati. Boleh. Baik. Pertanyaannya? Nah. Betul. Pajak. Oh iya, ya betul. Maaf. Baik. Betul. Iya betul. Halal apa tidak? Baik, mantap. Sebenarnya pembahasannya pekan depan, tapi karena Bapak datanya, saya jawabnya langsung. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang perhatikan. Pendapatan pemerintah itu dari mana saja? Selain daripada diskotik, daripada minuman keras, ya ini pendapatan daerah ya. Terserah dari mana aja, baik pajak, baik pendapatan daerah segala macam. Maka kata para ulama ikhtilaf. Jadi ada orang yang tidak mau tahu dengan pendapatan itu. Contoh, Bapak kan tidak tahu tuh hasilnya dari mana. Sebagian, apa semuanya tahu? Semuanya, sedetail-detailnya. Baik, baik. Kalau tahu harusnya penting untuk Bapak tahu ya. Baik, sekarang saya urai. Dalam 4 pandangan Syekh Al-Malibar, kata Syekh Al-Malibar ada 4 pandangan. Yang pertama, orang kalau tahu duit yang dihasilkan dari yang haram, duit yang dihasilkan dari yang haram, kemudian tahu dia itu gaji dia betul-betul duit haram, maka dia tidak boleh menerima yang haram. Satu. Yang kedua, kalau duit itu masuknya haram sebagian kecil, sebagian besar masih ada yang halal. Ini yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Maka apa hukumnya? Kata Syekh Al-Malibar, kalau lebih banyak halalnya, sementara kita tidak tahu sumber keutuhannya, maka dimasukkan kepada yang halal, bukan dimasukkan kepada yang haram. Ini Syekh Al-Malibar dalam mazhab Syafi'i. Oke, yang ketiga.
Kata Syekh Al-Malibar yang ketiga, kalau seandainya Anda menerima gaji, tahu Anda haram duit itu mutlak keharamannya, kemudian Anda membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan Anda bekerja di situ, Anda terima uang tersebut, maka hukumnya kata para ulama masih boleh digunakan untuk makan. Masih boleh digunakan. Tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Anda keluar mencari pekerjaan lain sampai Anda mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah dapat, maka wajib bagi Anda meninggalkan tempat tersebut. Sudah dipahami Pak? Kita ambil contoh. Contohnya adalah pegawai bank. Dihasilkan dari riba. Pertanyaannya, apakah murni duit penghasilannya dihasilkan dari riba semua? Dari konvensional. Rata-rata semuanya. Apa mungkin mereka ini digaji dari CSR? Tidak. Tapi digaji dari hasil tersebut. Karena perputarannya di situ. Baik, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Kalau mereka memang membutuhkan kehidupan dari perbuatan tersebut, jangan keluar sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang lain. Sejauh dia masih membutuhkan dalam kondisi kebutuhannya, kata para ulama masih dimaklumi. Sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan ini pertanyaan ini berkali-kali disampaikan. Dan saya jawabannya adalah cari pekerjaan lain, kalau sudah dapat tinggalkan. Justru yang salah, jangan tinggalkan sebelum dapat. Kalau Bapak Ibu tinggalkan sebelum dapat pekerjaan yang lebih baik, Anda sedang membunuh. Baik, bisa dipahami Pak ya? Sekarang yang keempat, Anda tidak mengerti sama sekali dari mana datangnya hasil duit gaji Anda. Apakah benar dari pajak khamar secara utuh ataukah diskotik secara utuh, Anda tidak tahu. Maka dalam kondisi ini tidak diketahui keharamannya, maka jangan dikembalikan kepada yang haram, tapi dikembalikan kepada yang halal. Ini penegasan akhir daripada Syekh Al-Malibar dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Artinya kalau seandainya kondisi ini kita temukan, kira-kira apa yang harus kita temukan? Kan tidak semuanya dari pendapatan daerah itu haram. Betul ya? Tidak semuanya. Coba cek, semuanya enggak pendapatan itu haram. Kalau semuanya pendapatan itu haram, pemerintah tahu itu haram, apakah mungkin? Tidak mungkin. Apa mungkin majelis ulama tidak mengharamkan hal demikian? Pasti mengharamkan. Tapi karena majelis ulama tahu, diambil dari poin yang kedua tadi. Apa itu? Bercampurnya yang tidak jelas dan kita tidak jelas. Contoh nih Pak, kita ambil contoh. Hotel. Bapak Ibu nyewa hotel di situ. Ketika nyewa hotel nih, kira-kira transaksinya sah nggak? Dia bayar sah nggak? Sah, duitnya halal. Sekalipun dalam itu nanti ada orang, mohon maaf ya, ada wanita joget-joget. Pertanyaannya, secara utuh apakah duit yang joget-joget itu yang dibayarkan ke kita? Atau tidak? Sampai di sini paham ya? Ini pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita berpandangan dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, mohon maaf Pak, terima atau tidak terima, sama Pak. Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, haram. Itu poinnya Pak. Makanya mengapa para PNS itu mereka semua tidak diharamkan secara gaji. Kenapa demikian? Kalau diharamkan secara gaji, mohon maaf, orang pertama yang mengharamkan siapa? Majelis Ulama Indonesia. Karena pendapatan daerah tidak hanya dihasilkan dari itu. Cuma, ada cumanya Pak, yang harus kita akui. Apakah mungkin duit-duit itu bercampur dengan hal demikian? Iya. Kalau Bapak bertanya, mungkin tidak bercampur. Sekarang pertanyaannya, potensi besarnya seberapa? Itu yang kita nggak tahu. Dan tidak ada keterbukaan itu di hadapan kita Pak. Sudah dipahami Bapak Ibu ya? Makanya ada kata saya tutup dengan satu perkataan seorang profesor dosen di salah satu universitas negeri. Saya ditanya, Prof kan sudah profesor, kenapa juga ikut mengisi kajian di masjid-masjid? Dijawab sama beliau, duit kajian masjid itu lebih berkah daripada duit gaji saya. Karena saya PNS, belum tentu halal semua, gitu deh. Coba, artinya mohon maaf, bukan berarti beliau mengatakan gaji itu haram ya. Ingat ya, bukan berarti beliau mengatakan gaji itu. Apakah mungkin gaji itu bercampur dari yang syubhat? Sangat mungkin sekali. Termasuk yang tadi Bapak kata, saya kadang tak masuk Ustaz. Betul, tapi
Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak makan duit tersebut berarti tandanya makan yang, mohon maaf, harus keluarkan yang kita makan. Misal Bapak Ibu sakit 1 hari, berapa pendapatan 1 hari? 100.000, keluarkan 100.000. Karena Bapak Ibu tidak masuk, tidak kecuali sakit, mohon maaf ya, sakit. Kalau sakit masih dibenarkan. Tapi kalau dia mohon maaf mangkal ya, seperti yang dilakukan oleh para pegawai-pegawai sekarang, nongkrong dia, masuk dari jam 8, harusnya masuk jam 8, dia kerja baru jam 10, berarti dari jam 8 sampai jam 10 dia makan gaji buta. Sama istilah dengan guru, seorang guru yang digaji, dia ngajar harusnya 2 jam, tapi yang diajar cuma 1 jam. Tanpa alasan yang pasti, maka yang 1 jamnya haram dia makan. Harus wajib dia keluarkan. Wajib. Bisa dipahami Pak? Terakhir. Riwayat, oke. Boleh. Betul. Baik. Sekarang pertanyaannya apa? Saya jawab. Nabi membeli makan hasil minjam dari duit orang Yahudi. Ini dalil, Pak. Nabi pinjam uang dari orang Yahudi, kemudian dia belikan makanan. Itu Nabi. Baik, sekarang jawabannya sama dengan pertanyaan Bapak tadi. Ali apakah pernah bertanya kepada orang Yahudi apakah duit ini dihasilkan dari mana? Bapak, Ali bin Abi Thalib tahu kekafiran dia. Tapi ada uruf di sekitar kita. Kita contoh. Yang sekarang jualan warung makan ada nggak orang Cina? Sekarang saya tanya, yang dijual orang Cina itu apa? Ada nggak babi di situ dijualnya? Nggak ada. Sekarang saya tanya, apa hukumnya membeli makan di warung Cina? Hukum membeli makan di warung Cina sama dengan jawaban yang tadi, dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Ada uruf yang harus kita pahami, kebiasaan. Kalau Ali tahu yang dijualnya, mohon maaf, digaji dari yang haram, pasti Ali tidak akan terima. Tapi pertanyaan Ali tanya, pasti Ali tanya. Kenapa pasti ditanya? Sahabat tidak akan pernah mau makan daripada yang haram. Tidak, jangankan yang haram, subhat aja tak mau, apalagi yang haram. Itu sahabat Nabi. Jadi jangan salah, Pak. Jadi pertanyaan muncul, berarti boleh nggak kami belanja di warungnya orang Cina yang tidak Muslim? Ada pertanyaan? Ada. Nanti ada pertanyaan lain itu. Kalau yang dijualnya, ini mohon maaf nih, ini warung makan nih, segala macam lah. Gitu. Ya nanti kapan waktu kita bahas khusus lah di pembahasan itu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi gitu. Jadi cari amannya bagaimana? Cari amannya adalah kita makanlah dari yang halal, yang jelas untuk kita. Jangan sampai yang kita kasih kepada anak itu yang masuk yang haram. Karena mohon maaf, yang haram yang masuk meskipun cuma sedikit mempengaruhi karakter dan mempengaruhi ibadah dan mempengaruhi doa kita. Ustaz, kalau sudah terlanjur bagaimana? Dan kami dulu nggak tahu, jangan dikaji lagi. Cukup kalau kita mengambil dengan cara paksa, kita keluarkan hak mereka. Berapa yang kita kembalikan? Sama halnya seperti yang beliau tanyakan tadi. Beliau tidak masuk karena sesuatu. Kalau karena sakit tak usah dibahas, karena memang dimaklumi. Tapi kalau tidak masuknya karena malas masuk, dia wajib mengeluarkan 1 hari daripada gaji dia yang terhitung untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, atau dikembalikan kepada negara. Kenapa demikian? Karena itu bukan haknya dia. Kalau dia tetap makan, hukumnya haram. Tapi kan itu dulu kami belum tahu Ustaz. Udah jangan dikaji, berarti selesai urusan. Bisa dipahami kan? Nggak mungkin kita menghitung berapa banyak kita nggak masuk kan? Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.